Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat engineer semua? Semoga kalian berikan sehat selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang divisi manufaktur pada tim Bimantara Unsika. Dalam manufaktur, ada beberapa tahapan penting yang harus dilewati, mulai dari desain produk, pemilihan material, pengolahan, hingga modifikasi untuk menghasilkan produk itu jadi. Teknik dan teknologi canggih seringkali digunakan untuk mencapai efisiensi dan hasil yang optimal. Di Indonesia, sektor manufaktur merupakan salah satu pilar utama ekonomi, seringkali disebut dengan pabrik atau factory dalam bahasa Inggris, dan proses produksinya disebut manufacturing atau fabrikasi. Industri manufaktur di Indonesia meliputi berbagai bidang, seperti tekstil, garmen, otomotif, mesin dan alat berat, dan lain-lain yang semua memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam tim Bimantara, divisi manufaktur itu bertanggung jawab untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, menggunakan mesin, peralatan, dan bahan baku yang ada. Kemudian, tim divisi manufaktur juga melakukan perawatan berkala dan perbaikan pada drone Vitol yang telah dirancang oleh divisi sistem. Divisi manufaktur juga membuat arena lomba dengan menggunakan bahan-bahan seperti triplek, kayu, cat, paku, palu, gergaji, serta peralatan lainnya. Divisi manufaktur Bimantara juga memastikan bahwa semua proses produksi mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang berlaku untuk melindungi pekerja dan lingkungan. Untuk mengetahui divisi manufaktur tim Bimantara lebih lanjut, setelah ini kita akan mewawancarai salah satu anggota dari divisi manufaktur tim Bimantara. Ya, perkenalkan nama saya Chandra Nugraha Ramadan dari Divisi Manufaktur. Oke, jadi Divisi Manufaktur di Bimantara ini adalah dalam proses pembuatan atau perakitan UAV dari pesawat tanpa awak ini. Jadi tugas divisi manufaktur di Bimantara itu mencakup dari perakitan, pembuatan, terus jadi perakitan UAV-nya agar terpasang lebih kokoh gitu. Atau bisa jadi dari pemilihan material. Jadi kita akan memilih material apa aja nih. Kita didiskusikan dengan divisi manufaktur yang lainnya. Lalu kita akan desain. Mendesainnya itu ada divisi lain, bukan divisi manufaktur. Nanti tinggal berkoordinasi saja dengan divisi manufaktur. Setelah itu kita desainnya setelah jadi, kita akan membuat dari pesawat UAV-nya. Bisa juga kita membuat wahana wahana untuk perlombaan, misalnya KRTI, misalnya kayak gitu. Contoh-contoh yang sudah dibuat divisi manufaktur itu misalnya pembuatan ini kaki-kaki si drone-nya dengan menggunakan ini 3D printer. Lalu kemarin itu kita membuat wahana UAV untuk mengikuti perlombaan KRTI gitu. Menggunakan dari bahan-bahan triplek, kayu misalnya gitu. Sebenarnya divisi manufaktur itu sangat mudah sih. Tapi kesulitannya itu ya cuman capek aja bekerja di lapangan dengan panas terik matahari misalnya. Setelah kita mengetahui apa itu divisi manufaktur pada tim Bimantara, kemudian kita juga mengetahui tugas-tugas dari divisi manufaktur dan apa saja yang telah dibuat oleh divisi manufaktur, mari kita simak video berikut ini mengenai mesin 3D printer. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, nama saya Adam Jaya Jamas dari Divisi Manufaktur Bimantara. Oke, untuk 3D printer sendiri yaitu 3D printer itu adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak objek atau komponen dengan bahan menggunakan filamen. Kemudian untuk fungsi dari 3D printer itu sendiri itu untuk memproduksi prototipe atau komponen-komponen. Jadi khususnya untuk Bimantara sendiri ada komponen-komponen yang emang dibuat menggunakan 3D printer ini sendiri. Seperti contohnya kaki dari si drone itu sendiri ataupun dari benda-benda atau perlengkapan
yang sesuai untuk mendukung lomba. Jadi nanti dari divisi manufaktur sendiri akan mencetak menggunakan 3D printer ini sendiri yang didesain sebelumnya oleh divisi desain. Oke, selanjutnya mungkin saya bisa menjelaskan penggunaan dari 3D printer ini sendiri. Nah, di sini ada screen dari 3D printer sendiri, ada build yaitu untuk menyimpan file-file yang sudah kita sebelumnya yang akan kita print. Kemudian di sini ada tools. Di sini tools itu seperti peralatan dari 3D printer ini, seperti nanti ada menu untuk kalibrasi, untuk pengaturan suhu, bahasa dan segala macamnya. Kemudian di sini ada menu filamen. Nah, di sini ada load itu untuk input masuk dari filamen itu sendiri. Kemudian ada change yaitu untuk mengeluarkan filamen jika kita ingin mengganti warna filamen itu sendiri. Nah, kemudian di sini tuh di 3D printer sendiri ada yang namanya nozzle. Nah, nozzle ini jika kita sudah menjalankan 3D printer, si nozzle ini akan mengeluarkan filamen untuk mencetak benda 3D tersebut. Jadi nanti si filamen itu akan keluar dari nozzle ini sendiri. Nah, kemudian di sini bisa dilihat di sini kalau kita buka, nah seharusnya di sini ada gulungan. Gulungan itu sendiri biasanya untuk meletakkan filamen. Jadi biar filamen ini tidak amburadul lah istilahnya. Nah, kemudian ini di sini ada komponen lagi. Ini yang kita gunakan jika tadi menggunakan menu load atau enggak change. Jadi si filamen itu kita input masuk ke sini atau kita keluarkan lewat sini. Nanti si gear ini akan bergerak untuk menggerakkan si filamen ke nozzle. Mungkin kurang lebihnya penjelasan dari 3D printer itu sendiri yang bisa saya jelaskan mungkin cukup sekian. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong?